Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ibu Insan Wastu Widya Mahardiani, SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Tanah dan juga rekan-rekan yang hadir dalam presentasi pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Brilian Sabrina Risoni, NIM Ariel 047 dari kelompok 7 selaku moderator di kelompok 6 yang akan memoderatori jalannya acara presentasi di mana kelompok 6 sendiri mengangkat judul perbandingan peta tanah berdasarkan klasifikasi tanah USDA dan FAO negara Indonesia dengan negara Korea Selatan khususnya daerah Bangka dan juga Seoul. Untuk sesi selanjutnya saya persilakan untuk kelompok yang akan mempresentasikan materi untuk berkenalan terlebih dahulu dan juga menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Dijen Adaptasi dengan NIM akhir 051. Perkenalkan, nama saya Disnaika Saswita dengan NIM akhir 173. Perkenalkan, nama saya Auna Tipokol Bidadara dengan NIM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Ajang Nur Aulia dengan NIM akhir 067. Yang pertama yaitu deskripsi singkat area kajian Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung Indonesia. Dalam peta dunia Indonesia terletak di 9 negara atau lebih tepatnya di antara benua Asia dan benua Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pada peta Indonesia, Provinsi Bangka Belitung terletak di sebelah timur Pulau Sumatera. Ibu kota Bangka Belitung yaitu Pangkal Pinang, sedang mengambil wilayah kajian yaitu di Kabupaten Bangka. Next. Kabupaten Bangka adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Bangka adalah Kecamatan Kumbayan. Jumlah penduduk di kabupaten ini pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 325,222 dan kepadatan penduduk 110 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Bangka beriklim tropis tipe A dengan jumlah curah hujan 2.696,9 pada tahun 2020 dengan jumlah Hari hujan. 293 hari. Topografi Kabupaten Bangka terdiri dari dataran rendah, lembah, perbukitan, rawan, dan pantai. Penggunaan lahan di Kabupaten Bangka meliputi permukiman, pertanian, perkebunan, hutan, pertambangan, kawasan hutan, dan area penggunaan lain, infrastruktur serta lahan kritis dan reklamasi. Shock. Oh my god. Deskripsi singkat area kajian Kota Solo, Provinsi Gyeonggi, negara dream. Korea Selatan. Jika dilihat pada peta dunia, negara Korea Selatan berada di atas negara Indonesia seperti yang sudah dilengkapi pada peta dunia di atas. Kemudian, itu merupakan peta dari semenanjung Korea, yang mana di bagian atas merupakan negara Korea Utara dan di bagian bawah negara Korea Selatan. Dan yang paling bawah adalah peta Kota Seoul yang merupakan ibu kota negara Korea Selatan yang letaknya berada di dekat perbatasan Korea Utara. Letak astronomis Seoul adalah 37,34 derajat Cina Utara dan 126,59 derajat bujur timur. So berada di Laut Korea Selatan. Seoul sendiri terdiri dari 605,25 km persegi dengan radius sekitar 15 km secara kasar dibagi menjadi dua bagian utara dan selatan oleh Sungai Han. Deskripsi singkat tentang area kajian. Seoul memiliki topografi yang dekat dan berbatasan dengan gunung serta memiliki lembah Sungai Han. Kemudian, penggunaan lahan Kota Seoul sangat beragam, yakni permukiman, industri, komersial dan bisnis, ruang terbuka,
dan taman, institusi publik dan pendidikan, serta transportasi dan infrastruktur. So, ibu kota Korea Selatan memiliki iklim kontinental, gelombang musim dingin yang kering dengan ISO 0 derajat Celcius menurut klasifikasi iklim kota. Berikut merupakan peta tanah Bangka BSD. Pada peta tanah tersebut, kota Bengkulu Kabupaten Bangka memiliki jenis tanah yaitu Urbisol, Hydrus, Hapudus, Fine Quality, Isohyperthermic, dan juga serisnya belum diketahui, kemungkinan itu seris Bangka. Next. Selanjutnya peta tanah Sol menurut USDA. Tanah Sol termasuk ke dalam order Incertisol, suborder Eudeps, Grapefruits Distrudeps, subgroup Distrudep, familia Panomi, Mix, dan Mesik. Series tanah di Korea umumnya adalah Jeonju series atau Penghuat series. Untuk Seoul sendiri belum memiliki series. Next. Berikut peta tanah Bangka menurut FAO. Pada gambar tersebut dengan kode OD20 dengan warna ungu muda merupakan distrik Kristosol, dan kode PO27 dengan warna hijau muda merupakan Ortozol. Kode FX32Men2AB dengan warna merah muda dengan kode Santrik Ferasol. Berikut peta tanah Sol menurut Next. Perbandingan tanah Bangka dengan tanah Seoul menurut USDA. Itu kebalik ya teman-teman, yang tanah kota Seoul itu sebenarnya tanah Kabupaten Bangka, sedangkan tanah Kabupaten Bangka merupakan tanah kota Seoul. Ya. Yang utama order tanah. Order tanah adalah salah satu kategori utama dalam klasifikasi tanah yang dapat didasarkan pada sifat-sifat tanah yang diukur dan diamati. Order tanah ditentukan oleh faktor iklim, pelapukan, dan lain-lain. Order tanah dari Kabupaten Bangka yaitu termasuk Ultisol. Ultisol merupakan tanah tua yang sudah banyak terkontaminasi oleh sifat fisik dan kimia tanah, karena perlu kita ketahui kalau di Kabupaten Bangka tersebut banyak terjadi penambangan. Nah, kalau di Kota Seoul itu ordernya termasuk ke Inceptisol, yaitu tanah lembu yang masih muda dan horizonnya itu sangat sulit untuk berkembang. Subordernya itu termasuk udut untuk Kabupaten Bangka. Terus untuk di Kota Seoul itu udep. Terus gridnya itu termasuk ke udut untuk Kabupaten Bangka, dan untuk di Kota Seoul itu termasuk ke dalam distributor. Terus yang familinya itu biasa aja karena familinya itu mencerminkan gridnya, dan seriesnya itu masih belum diketahui sampai sekarang untuk kedua wilayah tersebut. Next. Nah, ini dari Kota Seoul dan Kabupaten Bangka. Lanjut. Next. Perbandingan tanah Bangka dengan tanah Seoul menurut FAO. Tanah Kota Seoul AF dari Akrisol adalah tanah asam yang berkembang di daerah tropis. AO Arctic Akrisol bentuk standar dari Akrisol karena tidak memiliki sifat tambahan. BD distrik Kabrisol tanah yang masih muda sedikit berkembang namun sudah menunjukkan perkembangan berbulan gede. Tanah Kabupaten Bangka OD distrik Ustrisol tanah organik dengan kandungan bahan organik tinggi. BO Orchid Konsol FX Antik Ferasol. Next. Hasil perbandingan tanah Bangka dengan Seoul menurut FAO. Kedua wilayah didominasi oleh tanah yang bersifat asam dan miskin unsur hara. Dua, Seoul berada di zona berikut sedangkan Bangka di zona tropis. Next. Sifat fisik tanah Bangka yang utama yaitu berstruktur pasir hingga berlubang halus, yang kedua yaitu berwarna abu-abu hitam, kemerah sampai kuning sampai agak gelap karena mengandung tinjau kondisi. Yang ketiga yaitu berstruktur granular di permukaan, namun geologi dilakukan bawah. Yang keempat yaitu kualitas tanahnya sedang bermilk
nilainya rendah. Dan tugas cabang sering memiliki kedaulatan teknis jangkau dan regulasi yang yang dapat membatasi dari sumber antar tanaman yang memiliki geografi. Time out, time out. Dikarenakan waktu pemaparan materi sudah selesai, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Mau loh. Ya. Menyebutkan nama dan juga NIM-nya. Nama Almas Nila NIM akhir 074. Saya ingin bertanya bagaimana perbedaan karakteristik tanah tersebut memengaruhi potensi penggunaan lahan seperti pertanian, permukiman, dan konservasi di masing-masing wilayah. Baik, pertanyaannya akan ditanggung dulu. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Tankurnia, akhir NIM 132. Apa faktor geomorfologi dan iklim yang mempengaruhi perbedaan klasifikasi tanah USDA di Seoul dan Kabupaten Bangka? Apakah sudah bisa dijawab? Izin menjawab pertanyaan dari Almas. Karakteristik tanah yang sangat menentukan potensi dari berdasarkan penggunaan lahan. Pertama, untuk pertanian di wilayah kota Seoul itu sebenarnya mendukung untuk daerah pertanian karena berada di sekitar Sungai Han. Dan untuk ke Kabupaten Bangka itu tidak cocok untuk pertanian karena kurangnya unsur hara. Terus untuk penggunaan bangunan atau pemukiman lebih cocok di tanah Kabupaten Bangka. Namun pada kenyataannya di kota Seoul yang termasuk ke dalam tanah lempung yang sering akan erosi tersebut, kota Seoul tersebut menjadi pusat dari negara Korea Selatan. Dan untuk pertanyaan kedua dari Intan, saya ingin menjawab. Geomorfologi kota Seoul itu didominasi oleh pegunungan, sungai, dataran rendah yang menyebabkan termasuk tanah kota Seoul itu termasuk ke dalam order insektisol. Sedangkan geomorfologi Kabupaten Bangka diisi dengan dataran rendah, rawa dan perbukitan yang membuat tanah Bangka termasuk ke dalam order unisol. Dan iklim dari kota Seoul itu termasuk ke dalam iklim subtropis, sedangkan untuk Kabupaten Bangka termasuk ke dalam iklim tropis. Jadi iklim juga sangat mempengaruhi perbedaan tanah di kedua wilayah tersebut. Sudah menjawab? Baik, apakah jawaban dari